setiap pembelian mobil Mitsubishi barunya di Randy, Ibu dan Bapak bakal mendapatkan hadiah langsung, yaitu berupa logam mulia tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang melus info-info seputar otomotif. Hari ini saya berkunjung ke salah satu showroom Mitsubishi, dan untuk pertama kalinya kita berkunjung ke salah satu showroom Mitsubishi Sun Motor Siliwangi Bekasi ya. Dan kali ini kita ditemani sama Mas Randy, salah satu sales marketingnya. Nah, untuk Mas Randy mungkin biar teman-teman pada kenal dan barangkali ada yang ingin tahu juga promo-promonya, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Adipras. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo Ibu Bapak, perkenalkan saya Randy, sales Sun Motor Siliwangi Bekasi. Jika Ibu Bapak ingin melakukan mobil Mitsubishi baru, bisa kontak Randy di nomor 0812 940 55634. Dan jika Ibu Bapak ingin melihat mobilnya secara langsung, bisa datang langsung aja ke showroom Sun Motor Siliwangi Bekasi yang beralamat di Jalan Raya Siliwangi KM7 nomor 90 Siliwangi Bekasi, tepatnya di bawah flyover Siliwangi Narogong. Selain melayani pembelian mobil baru, di sini juga terdapat bengkel servis. Jadi Ibu dan Bapak bisa melakukan servis di sini. Dan Ibu Bapak bisa kontak Randy terlebih dahulu untuk Randy bantu jadwalkan servisnya agar pada saat Ibu Bapak datang tidak perlu lagi antri di sini. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi, kita punya banyak promo-promo yang menarik. Yang pertama, jika Ibu dan Bapak ingin membeli cash atau kredit, kita punya diskon spesial, diskon terbaik, dan bisa nego sampai deal. Yang kedua, jika Ibu dan Bapak ingin membeli kredit, kita bekerja sama dengan Indomobil Finance, leasing yang sangat terpercaya dan pengalaman di bidangnya. Untuk paket kreditnya sendiri, kita ada DP ringan, yaitu DP mulai dari 10%. Contohnya untuk unit di samping kita ada Expander, DP-nya mulai dari 10 jutaan. Untuk Expander Cross, DP-nya mulai 15 jutaan. Untuk X-Force, DP-nya mulai 30 jutaan. Dan untuk Pajero, DP-nya mulai dari 60 jutaan. Dan untuk mobil komersial kita ada L300 dan Triton. DP-nya mulai dari 10 jutaan saja. Selain itu, kita ada promo angsuran ringan, mulai dari 4 jutaan saja, Ibu dan Bapak udah bisa memiliki mobil Mitsubishi terbaru dari kami. Yang keempat, kita ada promo bunga 0% di 1 tahun, dan kita ada promo bunga-bunga ringan lainnya di tenor 2-5 tahun. Lalu yang kelima, kita ada program toko tambah. Bagi Ibu dan Bapak yang ingin menukar mobil lamanya ke mobil Mitsubishi baru, bisa kontak Randy saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena dapat kita pastikan harga mobil lama Bapak dan Ibu mendapatkan harga terbaik di sini. Bahkan Ibu dan Bapak bisa mendapatkan diskon tambahan jika melakukan toko tambah di sini. Yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa servis, oli, spare part, sampai dengan 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis lagi, karena biaya servisnya sudah kita gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Mitsubishi barunya di Randy, Ibu dan Bapak bakal mendapatkan hadiah langsung, yaitu berupa logam mulia tanpa diundi. Dan jika Ibu Bapak ingin melakukan test drive, bisa menghubungi Randy. Nanti Randy siapkan unitnya, dan jika Ibu dan Bapak tidak bisa datang ke showroom, Randy bakal bawa mobilnya ke rumah atau ke kantor Ibu dan Bapak. Nah, kali ini kita bareng Mas Randy dari Mitsubishi Sun Motor Siliwangi Narogong ya. Jadi teman-teman tadi sudah langsung disebutkan semuanya. Promonya cukup menarik banget, banyak banget. Bahkan ada bunga 0%, ada DP ringan,
ada angsuran ringan, ada paket servis gratis. Bahkan terakhir kalau beli mobil Mitsubishi melalui Mas Randy, itu mungkin yang tidak ada di sales lain itu teman-teman bisa mendapatkan logam mulia tanpa diundi. Jadi mumpung kesempatannya banyak banget, promonya banyak banget, teman-teman gak usah ragu lagi ya, cari mobil Mitsubishi baru, langsung hubungin Mas Randy, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan sambung dengan membongkar unit, dan kali ini kita akan membongkar Mitsubishi New Xpander Ultimate CVT, dan ini adalah yang improvement 2024 ya, yang beige interior. Nah, kira-kira apa saja improvementnya, apa aja perbedaan dari model-model sebelumnya? Nah, untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Mitsubishi New Xpander ini ataupun Mitsubishi tipe-tipe lainnya, jangan lupa cek aja di kolom deskripsi, jadi klik judulnya. Di bawahnya kita sudah lampirkan harga lengkap Mitsubishi di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya. Untuk New Xpander Ultimate CVT yang beige interior ya. Kita lihat di sini dari grill depannya, dia tidak ada perubahan ya. Jadi masih sama kayak yang sebelumnya. Modelnya dia dynamic seal dengan finishing warna black glossy di bagian atasnya, di bawahnya warna black dove ya, model honeycomb, dan di tengahnya dilengkapi dengan logo Mitsubishi berwarna chrome, serta kanan kirinya dia juga ada garnish-garnish berwarna chrome yang membentuk kayak bumerang ya. Dan untuk yang Xpander facelift ini dia mendapatkan kamera depan ya, karena sudah ada kamera 360-nya. Lalu untuk detail dari lampunya, di sini untuk Xpander Ultimate Improvement ini tidak ada perbedaan. Jadi untuk lampu senjanya masih di atas LED, untuk lampu sennya di atas juga masih bolam halogen, tidak ada perubahan. Lalu untuk lampu utamanya sudah LED ya, modelnya T-shape, masih sama juga. Dan kita lihat di bawah juga dia dilengkapi dengan fog lamp, ini masih bolam halogen juga untuk Ultimate ya. Dan di bawahnya juga untuk underguardnya sama juga, di finishing warna silver dove gitu ya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Mitsubishi New Xpander Facelift Beige Interior 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Mitsubishi New Xpander Facelift ini pun belum ada perubahan, jadi masih sama juga dari generasi sebelumnya, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Mayfake. Dimana dengan mesin ini, Mitsubishi New Xpander Ultimate ini dia memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 rpm dan torsi yang masih sama juga di 141 Nm pada 4000 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga masih mendapatkan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Untuk New Xpander Ultimate ya, yang improvement ini tidak ada perubahan di velgnya, jadi masih sama modelnya R17 warna two tone polish dengan profil ban 205/55. Rem depannya sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu kita lihat di samping sini juga masih sama, ada set skirt ya. Ini warna silver dove juga. Kemudian kita lihat untuk spionnya ini juga tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Jadi covernya masih warna chrome, ada lampu sen juga, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis juga. Dan sudah connect dengan remote-nya juga ya. Tapi bedanya di bawah spionnya dia ditambahkan kamera samping untuk spion kanan kirinya karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu di bawah kacanya juga masih ada list berwarna chrome yang memanjang dari kaca depan sampai kaca belakangnya, jadi menimbulkan kesan elegan dari samping. Lalu untuk handle pintunya untuk Ultimate ini di finishing warna chrome ya, sama kayak yang sebelumnya juga, lengkap dengan tombol akses smart entry. Lalu untuk handle pintu belakangnya juga model tarik warna chrome juga. Dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya, dan untuk pengereman di roda belakangnya pun dia masih menggunakan rem yang masih tromol kayak yang sebelumnya juga. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi New Xpander Ultimate CVT Beige Interior 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas untuk antenanya modelnya juga masih sama, shark fin ya atau strip view warna body, dan di sini dia juga ada body yang nggak menonjol, belum ada roof spoiler tambahan. Di tengahnya ada stop lamp, dan untuk kacanya sudah kaca defogger ya untuk Ultimate, dan dilengkapi juga dengan wiper belakang.
Lalu di tengah juga ada logo Mitsubishi berwarna chrome dan tentunya dilengkapi juga dengan kamera belakang ya, karena sudah ada kamera 360. Dan untuk lampu-lampu belakangnya juga tidak ada perbedaan. Modelnya juga T-shape. Di sini untuk lampu rem dan belakangnya sudah LED, begitu pula dengan lampu mundurnya LED, tapi untuk lampu seinnya dia masih bolam halogen. Lalu di bawah lampu sebelah kanan sama ya, ada emblem Ultimate, dan di kirinya ada emblem expander berwarna chrome juga. Lalu di bagian bawahnya juga dilengkapi dengan 2 titik sensor. Selain ada kamera tadi, ada 2 sensor lagi. Dan untuk bumper bawahnya tidak ada perubahan juga ya. Jadi di paling bawahnya di finishing warna silver dove juga. Kanan kirinya dia ada 2 lampu reflektor. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Mitsubishi New Expander Facelift 2024 tipe Ultimate Beige Interior. Untuk kuncinya juga belum ada perubahan ya, jadi keyless atau smart key seperti ini. Jadi ada tombol lock dan unlock, di belakangnya ada logo Mitsubishi berwarna chrome ya, jadi belum ada perubahan juga. Dan saat kita kunci, dia spionnya tentunya langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Begitu pula saat kita unlock juga langsung membuka otomatis, jadi masih sama ya, sudah keyless seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau kunci ataupun buka pintu-pintunya sebenarnya nggak perlu ngeluarin kunci karena ada tombol di sini. Kalau kita pencet kita sudah bisa mengunci ya, atau kalau kita pencet juga kita bisa membuka juga tanpa harus cari kunci atau ngeluarin kunci. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk interior depannya kita lihat, karena yang kita bongkar adalah yang beige interior, jadi kita lihat di sini pada armrestnya dan atasnya sudah dilapis soft touch. Ini warna beige ya, dengan jahitan warna beige juga. Juga ada list warna silvernya. Kemudian handle pintunya dilapis chrome juga. Ada motif karbon di bawah sini, lengkap dengan tombol-tombol power window. Kemudian ada central lock juga dan ada laci terbuka kecil. Dan di bawah juga ada speaker, ada cup holder dan ada door pocket ya. Tidak ada perbedaan di bagian door trimnya. Kita masuk dalam. Untuk interiornya ini secara nuansa juga tidak ada perbedaan dari model sebelumnya ya, karena memang ini yang beige interior jadi sama persis. Dan di kanannya juga ada kayak tweeter atau speaker tambahan. Di bagian tengah ini ada kisi AC dengan ornamen warna silver. Dan juga ada motif warna beige juga ya, yang sudah soft touch juga di bagian dashboard tengahnya ini. Lalu di sini juga dia ada tombol untuk pengaturan spionnya, termasuk untuk melipat, ada untuk menyalakan mesinnya yang sudah smart button di sini, dan di bawahnya juga ada tombol VSC serta ada laci terbuka juga ya. Dan di paling bawahnya tentunya ada gas dan rem, karena yang kita bongkar adalah yang CVT atau matic-nya. Dan untuk ban joknya tentunya tidak ada perubahan karena yang beige interior, jadi warna beige dengan bahan fabric dengan motif-motif wajik di tengah-tengahnya ya. Untuk pengaturan sandarannya di sini manual, ada pengaturan ketinggian jok juga ya, jadi bisa naik turun joknya, tapi manual juga model puter. Dan di depannya dia juga tentunya ada untuk maju mundurnya, masih manual juga. Untuk setirnya juga tidak ada perubahan ya, jadi modelnya seperti ini, 3 spoke dan sudah dilapis kulit dengan bintik-bintik gitu ya. Kemudian ada aksen-aksen warna silver kanan kiri, dan di bawahnya di tengahnya ada logo Mitsubishi berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Dan untuk Mitsubishi Expander terbaru pun ini dia masih dual airbag ya di tipe Ultimate ini. Dan di kanannya dia ada tombol untuk mengaktifkan cruise controlnya, jadi walaupun belum ada ADAS tapi sudah ada cruise control ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan jalan yang kosong, tentunya nggak usah injek gas lagi kalau kita aktifkan cruise controlnya, jadi mengurangi kerjaan kita gitu ya. Tapi tidak bisa adaptif karena masih cruise control yang standar. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya atau audio steering suite-nya ya, lengkap dengan untuk mengangkat telepon dan ada voice command-nya juga. Dan untuk setirnya ini dia juga bisa diatur naik turun dan juga maju mundur ya, jadi masih sama tilt teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan ada salah satu untuk menekan lampu-lampunya di sini standar ya, ada fog lamp juga. Dan di kirinya dia ada salah satu menekan wiper depan dan belakang sudah intermittent. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless, jadi kita injek rem lalu tekan tombol smart button yang di kanan tadi ya, kita nyalakan. Saat dinyalakan tampilan speedometernya ini juga belum ada perubahan ya, jadi modelnya masih sama kayak gini. Di kiri ada RPM-nya, di kanannya dia untuk kecepatannya masih analog, di tengahnya ada MID, sudah full TFT ya. Ada indikator untuk BBM, kemudian untuk odo trip ya, kilometer ditempuh, suhu, dan beberapa indikator lainnya tentunya lengkap juga gitu ya. Bahkan ada indikator untuk cruise controlnya juga tentunya. Jadi di bagian speedometernya belum ada perubahan, masih sama kayak yang sebelumnya.
Nah, untuk di bagian tengah, ini perbedaannya ada di head unitnya ya. Ini sekarang lebih besar dan ini juga fitur-fiturnya lebih lengkap ya. Selain ada radio, kita lihat di sini sudah ada Android Auto gitu ya. Ada MM-Link, kemudian ada yang lain ya untuk iPod, telepon, Bluetooth musik gitu ya. Jadi secara fitur ini lebih lengkap dan ini sama kayak yang ada di Expander Cross yang tipe premium juga ya. Jadi lebih naik gitu ya untuk head unit audionya. Bahkan kalau dirubah ke R tadi ya sudah ada kamera 360-nya, yang sebelumnya hanya kamera belakang. Ini perubahan di improvement 2024-nya. Dan di bagian bawahnya kisi AC-nya masih sama ya, ada warna silver-silvernya. Di tengahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hazard. Dan untuk dashboardnya kita lihat ya, jadi dia warna beige. Jadi di sini juga di finishing warna beige, soft touch gitu ya, yang menyambung dari tengah sampai kiri. Serta ada list-list warna silvernya juga dan ada wooden panel juga yang menyambung sampai ke kisi AC sebelah kirinya. Untuk pengaturan AC-nya di sini juga masih sama, digital semuanya, modelnya seperti ini ya. Dan menariknya untuk expander itu sudah ada mode untuk arah semburannya, itu bisa diatur ke badan dan ke kaki, serta ada sirkulasi udara dan pilihan max cool juga. Dan di sini juga ada tombol rear defogger dan untuk pengaturan suhunya di kanan dan untuk kipasnya di sebelah kirinya. Jadi tidak ada perbedaan di pengaturan AC-nya dari yang sebelumnya. Dan secara keseluruhan, secara tampilan ini sebenarnya hampir tidak ada perbedaan ya dari model sebelumnya, hanya beda di head unitnya kalau kita lihat di bagian interiornya ini. Kemudian di bawah sini dia juga ada power outlet ya untuk ngecas lumayan, ada port USB juga di sini yang terkoneksi dengan head unit audionya ya. Standar dan ada laci kecil di atas dan ada laci terbuka dan ini lengkap dengan wireless charger juga. Jadi kalau teman-teman lupa bawa kabel bisa dimanfaatkan wireless charger ini jadi ngecas tanpa kabelnya. Lalu di sini untuk model transmisinya juga cukup elegan, kecil dan di sini ada list warna silvernya serta sudah dibungkus kulit dan di sekitarnya di finishing warna black glossy dan ada list warna silver juga ya. Jadi secara keseluruhan di bagian sini juga tampak elegan juga. Lalu untuk pilihannya dia ada parkir, mundur, netral, drive dan L ya, jadi belum triptonic tapi sudah bisa diatur ke gigi low atau bawah juga. Dan di sini dia juga ada untuk rem tangannya sudah elektrik, kemudian ada tombol auto hold juga. Di sini dia juga ada dua laci terbuka ya. Ini untuk cup holder atau naruh botol minum gitu juga bisa ya, warna hitam full. Kemudian di sini menariknya sudah ada console box dan sudah dilapis soft touch ya. Jadi warna beige juga. Dan kalau buat sandaran tangan atau armrest juga cukup nyaman karena cukup tinggi juga ya. Dan kalau dibuka, kita lihat di sini boxnya lumayan ya, karena dia modelnya persegi atau kotak dan ini cukup dalam juga. Jadi buat penyimpanan tentunya sangat bermanfaat. Di depan sini dia juga ada laci utamanya yang cukup besar ya untuk penyimpanan, ini cukup panjang juga. Plus di atasnya juga ada laci terbuka lagi yang modelnya panjang juga. Lalu di bagian atas tadi ya dashboardnya sudah dibungkus atau dilapis soft touch warna beige gitu ya. Dan ada list warna wooden panel dan list warna chrome yang menyambung dari tengah sampai ke kisi-kisi AC sebelah kirinya. Dan di bagian atas ini ada airbag untuk penumpang depan karena sudah ada dual airbag. Plus juga dia ada speaker atau tweaker tambahan di bagian pojok kirinya. Kemudian di bagian atas ini dia juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca di sini yang bisa dibuka tutup. Lalu ada pegangan tangan juga yang sudah retract. Lalu di tengah dia juga ada lampu cabinnya ya. Di sini masih warna kuning atau bolam halogen. Dan di sini untuk spion dalamnya masih standar dan di bagian kanan dia ada sun visor tapi di bagian driver tanpa kaca dan lampu. Nah, pada joknya juga tentunya sudah dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian di bagian driver, begitu pula dengan penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian dengan teknologi pro tensioner dan force limiter. Di atas jok juga standar, di sini ada headrest ya kanan kiri dan ini menariknya sudah adjustable atau sudah bisa diatur ketinggiannya atau dibongkar pasang. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk interior di baris keduanya tentunya juga tidak ada perbedaan dari model sebelumnya untuk yang base interior ya, karena memang di sini sama persis. Jadi warna beige di bagian armrest dan atasnya sudah soft touch, ada warna silver juga ya listnya. Ada motif karbon di bawah sini lengkap dengan tombol power window, ada laci terbuka juga. Handle pintunya juga sudah dilapis chrome dan di bawah dia juga ada speaker, ada 2 cup holder dan ada door pocket. Jadi tidak ada perbedaan di door trim baris keduanya juga. Kita masuk ke dalam.
Nah, sekarang kita sudah di baris kedua dari New Expander Ultimate ya 2024, dan kita lihat di sini untuk secara ruang cabin masih cukup longgar ya. Dari lutut saya ke depan ini masih ada jarak yang lumayan gitu ya, walaupun kursi tadi sudah saya mundurkan full untuk kursi depannya. Dan kita lihat di bagian headroomnya dengan tinggi saya 167 ini juga masih tinggi banget ya, bahkan 10 jari lebih. Jadi masih benar-benar tinggi dengan tinggi saya 167, dan di kanan kirinya juga lengkap dengan pegangan tangan yang sudah retract ya kanan kiri. Lalu di sini juga ada AC double blowernya nih, ada 4 blower, kemudian pengaturannya di sebelah kanan, dan di tengah sini juga mendapatkan lampu cabin juga ya, ini warna kuning. Dan di bagian kursinya juga tentunya ada seat belt ya, sudah 3 titik kuncian di kanan, begitu pula dengan kiri 3 titik penguncian, dan di bagian atas di sini juga sudah 3 titik penguncian. Jadi 3 seat beltnya di baris keduanya sudah 3 titik penguncian semuanya. Lalu di atas jok di sini standar juga ada 2 headrest ya, kanan kiri yang sudah adjustable, jadi sudah bisa dibongkar pasang. Tapi sayangnya tengahnya nggak ada headrest nih, jadi hanya ada 2 aja. Dan di bagian sini kalau sendiri atau berdua ini bisa direbahin juga nih. Jadi bisa jadi armrest kayak gini, tentunya akan lebih nyaman. Plus dilengkapi dengan 2 cup holder juga di samping sini. Dan di bawah ini juga ada isofix kanan kiri. Jadi kalau mau nambah kursi baby tentunya akan lebih nyaman juga. Dan kita lihat di depan dia juga ada 2 kantong nih kanan kiri untuk penyimpanan, dan di kirinya bahkan ada kantong lagi kecil-kecil di bagian atasnya. Dan di bagian tengah menariknya juga sudah ada 2 port USB, ada model standar dan model Type-C di sini. Jadi kalau mau ngecas bisa langsung dari sini juga. Jadi di baris keduanya ini juga tidak ada perubahan ya dari model sebelumnya untuk yang beige interior ini. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk pelipatan jok tengahnya juga sama, tidak ada perbedaan. Jadi sekali jebretan langsung terlipat full. Nah, kita masuk ke dalam ya. Nah, di dalam untuk nuansa baris ketiganya ini tidak ada perubahan juga. Jadi sama persis, apalagi ini yang beige interior. Jadi warna interiornya sama, joknya sama ya. Ada 2 headrest kanan dan kiri. Kemudian di kanan kirinya juga dia ada seat belt ya dengan 3 titik penguncian sama gitu ya. Kemudian kanan kirinya juga ada laci-laci. Lalu ada power outlet juga di bagian kanannya ya. Jadi tidak ada perbedaan. Plus di atas dia juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Jadi di area baris ketiganya full sama persis dari model sebelumnya. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi masih sama juga, jadi bukanya manual. Dan kita lihat standar bagasinya juga tidak ada perubahan, luasnya sama seperti ini, mobil 3 baris ya. Tidak terlalu luas tapi tetap lumayan ya, ada bagasi seperti ini. Dan ini bisa dilipat juga jok baris ketiganya, bisa setengah kayak gini, ataupun boleh dua-duanya juga nih kalau kosong pengen bagasi yang lebih besar. Dan ini menariknya dia agak rata dengan lantai ya, walaupun sedikit agak naik sedikit di depan, tapi ya boleh dibilang masih rata dengan lantai gitu ya. Kemudian di kanan ini juga ada tempat penyimpanan toolkit sama ya. Dongkrak disimpan di sini. Kemudian di kanan kirinya juga ada tempat penyimpanan terbuka, dan bahkan kalau dibuka karpetnya ini juga ada box-box terbuka juga gitu ya. Jadi untuk storage penyimpanan barang-barang kecil tentunya sangat berguna. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi New Expander Facelift atau Improvement 2024 yang tipe Ultimate Beige Interior ya. Jadi memang kalau untuk yang beige interior nggak banyak perubahan, hanya ada beberapa fitur tambahan, diantaranya kamera 360 dan head unit audionya yang sudah lebih besar dan lebih lengkap ya. Jadi teman-teman kira-kira gimana? Worth it nggak untuk dimiliki? Teman-teman boleh komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi New Expander Facelift ini ataupun Mitsubishi tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, ada Mas Randy, nomornya ada di bawah, bisa dihubungin. Yang mau konsultasi, mau test drive, mau minta hitungan kredit, pokoknya langsung aja disampaikan sama Mas Randy, hubungin nomornya yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras.
Saya Randy. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.